Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal Aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, saya jembreng kartunya. Kita akan mulai melihat satu persatu kartu yang mewakili setiap bintang yang ada di minggu ini. Kita jembreng. Iya. Sudah siap? Yang pertama saya akan mulai dari sini. Aquarius, 8 pedang. Ini gambaran Aquarius hari ini harus hati-hati ya. Ini menggambarkan seseorang yang sedang berada di situasi yang memang cukup sulit, maju salah, mundur salah, dan ada rasa penyesalan. Aduh, tahu gitu kemarin nggak saya kerjain, atau kemarin nggak saya lakukan, atau untuk tahu begitu saya nggak akan bantu dia gitu. Pokoknya ada beberapa hal yang amat sangat mempengaruhi pikiran Anda di hari ini. Jangan tergesa-gesa, pertimbangkan segala hal baik dan buruknya. Jangan sampai membuat Anda mengalami masalah yang baru atau kemarahan yang dikedepankan sehingga merusak suasana. Tenang, sabar, berpikir secara bijak. Mudah-mudahan apapun yang dihadapi hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Buat menghadapi misalnya orang-orang yang usil, yang bikin susah, yang ngebebanin, tenang ya. Insya Allah Anda bisa mentas dari kondisi dan situasi yang seperti itu. Karena ini persoalan tentang berani atau tidak, kuat atau tidak ya. Dan ini memang dipengaruhi kondisinya amat sangat menggerus pikiran. Jadi harus tenang, sabar, insya Allah bisa keluar dari problem-problem yang dihadapi ya. Dan buat yang berpasangan, jangan sampai hal-hal yang membuat Anda saat ini mungkin ada beberapa yang miskomunikasi, beda sudut pandang, atau keputusan-keputusan yang memang membuat Anda rasanya terbelenggu. Jangan tergesa-gesa. Jangan sampai ada masalah baru dengan pasangan hanya gara-gara misalnya Anda berpikir dari sudut yang berprasangka, kemudian pasangan merasa nggak nyaman, akhirnya menimbulkan perselisihan. Hindarkan hal itu supaya hubungan jadi kondusif. Kalaupun ada problem yang saat ini genting sekali, Anda bisa minta orang ketiga atau pihak ketiga untuk membantu menjadi penengah. Asalkan orang yang kita gunakan sebagai wasit gitu ya, sebagai penengah adalah orang yang bijak, orang yang adil, netral, dan sudah berpengalaman, artinya sudah makan asam garam kehidupan. Jadi kita mengambil orang yang tepat ya. Dan saya sih berharapnya nggak ada masalah apapun ya antara Anda dengan pasangan. Semua rukun, baik, bahagia, dan berusaha menahan diri sehingga tidak memunculkan konflik atau pertengkaran ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda masih juga terlilit pikiran-pikiran yang terkait masa lalu, problem yang belum selesai, urusan yang belum tuntas sehingga Anda sulit sekali move on, sebaiknya memang tidak tergesa-gesa untuk menjalin satu hubungan, karena langkah hubungan yang dijalin itu untuk sebuah langkah masa depan. Jadi harus hati-hati, teliti, kemudian dipikir lagi, dipertimbangkan lagi apakah ini sesuatu yang akan membuat hidup Anda jauh lebih baik atau malah mengacaukan rencana-rencana Anda ke depan ya. Kalau memang belum siap, jangan paksakan diri untuk mempunyai seseorang yang bisa membuat hidup Anda senang, bahagia gitu ya. Mungkin sekarang fokus dulu membenahi segala hal, misalnya ada problem keluarga yang berat, urusan-urusan yang terkait dengan masalah finansial keluarga, atau mungkin juga terkait dengan
pekerjaan yang menguras pikiran dan tenaga sehingga pulang udah capek, nggak ada tuh mikirin mau gaul, mau kenalan, mau ketemu siapa gitu ya. Mungkin masih di fase itu, bersabar saja, karena kalau sudah waktunya bertemu dengan seseorang pasti akan dipertemukan juga dan jalannya akan terbuka ya. Yang penting kita usaha ya, ikhtiar dan doa, maka Tuhan akan membukakan jalannya supaya Anda bisa makin dekat dengan seseorang yang kelak jadi jodoh Anda ya. Yang berikutnya adalah Pisces. As piala, Ace of Cups. Cocok sih kalau buat Pisces karena dia didominasi oleh air ya, ikan dan air. Kalau Aquarius air ya, tapi kalau Pisces ikan yang amat sangat membutuhkan air. Dicocok-cocok ya. Nah ini air yang memancar di bejana yang menyembul di balik awan, seperti kita dipersembahkan peruntungan, kesempatan, mau diambil nggak nih gitu ya, mau dijalankan atau tidak, mau dimanfaatkan atau tidak. Nah di sini air itu mendominasi, dia elemen piala itu elemen air dan itu mewakili melingkupi lebih banyak terkait tentang perasaan. Jadi Anda harus bisa menjaga perasaan, menstabilkan perasaan, mendominasi segala sesuatu yang akan diputuskan dengan pertimbangan yang matang. Jadi nggak gerasa gurusu, nggak gerbak-gerbuk gitu ya, yang nanti malah membuat Anda harus mengevaluasi lagi, repot lagi gitu ya. Jadi sekarang nikmati sesuatu yang akan membuat Anda merasa terbantu atau mendapatkan keberuntungan yang tak terduga dari sesuatu yang unpredictable ya, sampai Anda tuh nggak ngira, ternyata bantuannya datang dari si anu, jalannya terbuka dari si itu. Nah kita tetap harus berprasangka baik, bersikap baik dengan orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah Anda perhitungkan. Semoga saja ini memberi banyak hal yang indah di dalam kehidupan Pisces hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, memang segala sesuatu dimulai dari perasaan, dari hati. Nah kalau Anda ingin cinta terus memancar menjadi berkah, kedamaian, kerukunan dan cinta kasih, maka tetaplah menjaga hatinya, menjaga situasinya, menjaga hubungannya supaya apa yang dijalani memberikan kebahagiaan tersendiri tanpa membebani apapun di luar sana atau membebani diri Anda ataupun pasangan ya. Jadi ini adalah berkah dari langit yang dipersembahkan Tuhan. Bersyukurlah jika menemukan atau merasakan cinta yang betul-betul utuh dari orang yang disayangi. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang merasa banyak nih yang lagi memperhatikan, ada yang lagi Anda ajak komunikasi, ada yang Anda ajak diskusi, ngobrol sana, ngobrol sini tentang banyak hal yang membuka wawasan kehidupan Anda. Sikapi dengan bijak dan mudah-mudahan ada kecocokan sehingga satu dengan yang lainnya terkoneksi untuk terus continue dan beradaptasi dengan hati masing-masing ya. Dan buat yang masih fokus bagaimana mengejar target atau mengejar kemakmuran hidup sebagai seorang lajang, itu pun nggak masalah juga, karena ada yang memang dalam hidup itu punya target, misalnya sekian dulu usia saya harus bisa membahagiakan keluarga, maksudnya bisa membahagiakan orang tua, urusan jodoh nanti aja, cinta-cintaan nanti saja, saya belum berbakti dengan orang tua. Ada sebagian besar seperti itu dan itu sah-sah saja ya. Jadi saya juga dulu waktu masih gadis menghabiskan banyak waktu untuk bagaimana bisa cari uang di sana, di sini, di situ. Jadi waktu usia baru lulus SMA saya langsung bekerja di bank, kemudian baru setelah kerja di bank 2-3 tahun saya baru kuliah. Nah dari bekerja di bank saya nyambi setelah 5 tahun kerja di bank siaran radio. Jadi kalau ditanya nih Mbak Inang kalau ngomong kok nggak ada putus-putusnya ya, basicnya jadi penyiar radio 10 tahun. Terus setelah bekerja di radio 5 tahun, jadi double-double tuh hidup saya bekerja tuh ya. 5 tahun di radio, jadi di bank 5 tahun, lalu saya nyoba di radio bank sampai 10 tahun, kemudian banknya tutup, 5 tahun di radio, saya masuk televisi sebagai pertama reporter, asisten produser, dan akhirnya sebagai produser, totalnya 10 tahun gitu ya. Jadi kalau yang lajang sedang mencari peruntungan, kerezekian saat ini belum mikirin jodoh, nggak apa-apa, santai aja ya. Oke.
Yang berikutnya adalah Aries, the High Priestess, pendeta wanita. Ada beberapa hal yang harus terus Anda camkan di dalam hati dan pikiran bahwa yang Anda lakukan ini sebetulnya jalan dari kehidupan untuk bisa semakin baik, semakin berusaha untuk mengubah segala sesuatu yang tadinya sulit menjadi baik gitu ya. Tadinya sulit jadi semakin sejahtera, yang tadinya seret jadi lancar, yang tadinya ribet jadi ringan gitu. Dan ada beberapa hal yang harus Anda syukuri. Apapun yang sudah Anda peroleh itu berkah dari kehidupan Aries yang dijalani selama ini. Dan ingat juga komitmen yang Anda tetapkan di dalam kehidupan. Anda mungkin punya ikrar, saya harus sukses, saya bisa membahagiakan keluarga, saya bisa membahagiakan orang-orang yang ada di dalam kehidupan saya. Itu harus betul-betul menjadi ikrar ya, menjadi komitmen Anda, sehingga setiap harinya termasuk hari ini yang Anda lakukan adalah menjadi semakin baik, melakukan yang terbaik, berkarya dengan hasil untuk mencapai yang terbaik. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah yang besar bagi Anda termasuk di hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, kalau memang saat ini Anda merasa ingin agar hubungan itu bisa refresh lagi, ingat lagi seperti awal, mengikrarkan cinta yang suci, mungkin sesekali atau bisa juga di hari ini Anda ajak dia ke sebuah tempat yang misalnya dinner gitu ya, di tempat pertama Anda makan malam sama dia pertama kali gitu ya, kan bolehlah di tempat yang misal di antara waktu sibuk bekerja Anda luangkan waktu untuk bersama dia lagi, ngobrol yang bisa membuat tergugahnya cinta yang pernah dulu Anda perjuangkan untuk mendapatkan dia. Itu bisa ada memori nostalgia yang membuat Anda jadi sayang lagi sama dia, cinta banget gitu ya. Jadi hindarkan hal-hal yang tidak penting, bertengkar yang nggak penting dihindarkan, jangan sampai malah memperuncing keadaannya. Harus ingat ikrar cintanya seperti apa ya. Dan buat yang lajang, ada beberapa hal yang sedang membuat fokus Anda sepertinya. Meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kesadaran spiritual Anda, memahami jalan hidup Anda, mengapa pernah disakiti, kenapa sulit menemukan orang yang cocok, mengapa tidak mudah untuk bisa menemukan orang yang pas gitu ya. Tapi tetap saja Anda tetap harus berusaha ya, ikhtiar, dan jangan putus untuk berdoa, karena cinta yang Anda jalani ini pertemuannya sangat misteri, dan sekalinya bertemu Anda tuh bisa langsung kayak merasa sudah bertemu lama sekali. Dan mudah-mudahan ini yang membuat Anda termotivasi untuk terus berusaha mencari soulmate yang selama ini Anda nantikan. Tapi buat yang sekarang ini juga masih all out mengejar karir, jangan sampai terlalu ngoyo sampai lupa usia, berjalan terus, ternyata Anda berada di puncak karir tapi ternyata seseorang pun belum ada di samping. Jangan sampai seperti itu ya. Harus tetap dinamis hidupnya itu, berirama. Jangan betul-betul ambisinya kencang sekali untuk karir tapi tidak diwarnai dengan nuansa hati yang diliputi cinta, nanti mengesankan sosok yang kaku. Nah, Anda harus bisa menciptakan kehidupan yang indah dan penuh warna ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Coba kita lihat Taurus. Hot. 7 koin, elemen tanah, mewakili materi. Taurus sedang menunggu setumpuk hasil, jangan ditunggu tapi dijemput ya. Bergerak lebih cepat karena satu persatu akan mewujud, akan terrealisasi kalau Anda bergerak. Termasuk hari ini mungkin capek ya, tapi kalau memang sudah pulih lagi tenaganya, pikirannya, semangat lagi, lakukan sesuatu yang membuat Anda jadi semangat, terengginas ya, bergairah untuk menjemput satu persatu keberuntungan yang sudah disiapkan. Jangan cuma dilihatin 7 koin ini. Koin itu elemen tanah, mewakili materi. Ada peluang banyak di hadapan Anda, tapi harus digerakkan, dijemput, dilakukan, direalisasikan. Inilah yang akan menjadi jalan kemakmuran bagi hidup Anda. Termasuk hari ini, semangat menjemput peruntungan-peruntungan dan kerezekian yang memang sudah disiapkan untuk Anda. Dan
Jangan sampai dia lewat begitu saja ya. Dan buat yang berpasangan, ada banyak cara untuk bisa membahagiakan dia. Jangan minta diperhatikan saja, tapi berikan juga perhatian untuk dia. Anda punya banyak sekali cara untuk membuat dia merasa bahagia, merasa diperhatikan, merasa diistimewakan. Tinggal bagaimana memulainya, Anda yang lebih tahu ya. Untuk yang lajang, masih berkutat dengan pekerjaan, boro-boro Mbak Endang deketin orang, cinta-cintaan, lawang kerjaan saya numpuk, urusan uang belum beres-beres, urusan tanggung jawab belum tuntas-tuntas. Ya nggak apa-apa, tapi kalau ada waktu sebagai lajang, bergaullah, nikmati masa mudanya, tampil dengan menawan, perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Jadi kalau ada yang, saya dulu waktu masih gadis tuh pernah beli buku namanya Bagaimana Cara Memikat Hati Seseorang. Nah, di situ ada petunjuk bagaimana laki-laki memikat hati wanita dan wanita memikat hati pria gitu ya. Salah satunya kalau misalnya perempuan ini ingin memikat hati seorang laki-laki, yang paling dilarang katanya adalah merasa superior, paling pintar, paling ngerti, paling paham, paling bisa ngapain aja, nggak butuh laki-laki. Nah ini yang membuat laki-laki membatasi diri dengan kita, jadi berjarak, jadi dia susah buat dekat. Justru terkadang pakai strategi, katanya kalau perempuan agak pura-pura gimana gitu. Misalnya kalau zaman dulu nih, zaman ibu-ibu saya ya yang udah 76 tahun, katanya ya apalah gitu. Kan suka ada cerita yang pura-pura jatuhin sapu tangan. Zaman sekarang udah nggak pakai sapu tangan, tisu. Dan misalnya Anda pura-pura nggak mampu melakukan sesuatu, minta bantuan. Anda bisa, tapi minta bantuan dengan cara ini nyelesainya gimana ya, ini ngelakuinnya gimana ya. Nah itu namanya strategi, supaya ada komunikasi, ada cara untuk dekat, ada cara untuk bisa berkomunikasi. Bahkan mungkin ada dialog-dialog yang elegan, yang bisa membuat komunikasinya continue gitu ya. Oke, sekarang gilirannya Gemini. Coba kita lihat Gemini, The Star. Wah, Gemini sedang terang benderang, bersinar terang. Semoga ini menyemangati Anda untuk hari ini melakukan sesuatu yang menyemangati dan mensupport Anda untuk bisa beraktivitas dengan cemerlang ya. Ini adalah cahaya terang, maka lakukanlah segala sesuatu dengan petunjuk, dengan segala yang lurus, on the track, karena di sini simbolnya dewa yang turun menuangkan susu ke danau, air ke tanah, melambangkan kemakmuran yang diberkati gitu ya. Dan bintang itu melambangkan para leluhur yang memandang dari kejauhan. Jadi apapun yang kita lakukan, ingat selalu berada dalam pengawasannya ya. Jadi kita itu selalu apapun yang kita lakukan, Tuhan Maha melihat. Jadi kita harus on the track, harus melakukan sesuatu dengan keluhuran budi, dengan niat yang suci gitu ya. Semoga ini malah membuat Gemini makin terpacu untuk do the best ya, melakukan yang terbaik. Untuk yang berpasangan, posisikan dia adalah orang yang paling istimewa dalam hidup Anda dan niatkan selalu untuk membuat dia bahagia, karena dia telah memposisikan Anda dengan penuh cinta, dengan perhatiannya, dengan keistimewaan yang dia lakukan untuk Anda. Anda selalu menjadi inspirasinya, maka berikan perlakuan yang seimbang, timbal baliknya ada. Ini akan membuat kehidupan cinta Anda selaras ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang menjadi sorotan, trendsetter, senang menjadi bagian dari orang-orang yang ingin dekat, maka bersikaplah wise, tetap low profile ya, dan yakinlah di antara mereka ada yang menilai diam-diam, tidak mau terlalu dekat tapi menilai. Justru itu yang akan membuat Gemini mempunyai tantangan untuk bisa dekat dengan orang yang justru malu-malu kucing untuk dekat ya. Tapi buat yang sekarang masih merasakan harus betul-betul fokus dengan karirnya karena sedang mengejar level misalnya jenjang karir lagi cemerlang, kemudian penghasilan lagi oke, silahkan dinikmati selagi mampu dan bisa dan masih muda.
sampai Anda yakin bahwa Anda membutuhkan seseorang, mungkin di saat itulah Anda baru memulai mencari soulmate-nya ya. Yang berikutnya adalah Cancer. Justice, keadilan, keseimbangan. Buat Cancer, Anda harus adil terhadap diri Anda sendiri, terhadap waktu yang ada, terhadap pekerjaan, terhadap tubuh Anda. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu melebihi dari apa yang Anda mampu, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Jangan sampai juga Anda bersentuhan dengan sesuatu yang akan melampaui batas. Tetap harus tegas, bersikap yang bijak ya, adil, nih berkeadilan, justice, keadilan. Anda harus juga menyeimbangkan diri, misalnya dalam bekerja jangan memforsir diri, sama saja Anda menzolimi tubuh yang sudah lelah dipaksa bekerja, bisa jatuh sakit. Atau Anda menghadapi satu problem, Anda harus bisa tegas bersikap untuk bilang tidak. Jangan sampai Anda memaksakan diri untuk iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi batin tertekan, justru nggak enak ya. Bersikap tegas, berkeadilan, dan juga mempunyai sikap yang bijak dalam memutuskan sesuatu terkait dengan banyak pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan oleh Anda. Kemudian untuk yang berpasangan, berhentilah mengadili orang yang Anda sayangi dengan sikap yang kesannya menyudutkan dia, menuduh dia. Anda harus bisa adil, jangan sampai membuat dia merasa selalu dipojokkan, disalahkan, dicurigai, lalu misalnya Anda menjudge dia nggak setia, nggak bisa dipegang omongannya, pasti bohong, kamu sama siapa, tuduhan-tuduhan yang mungkin membuat kesannya Anda tidak punya tepo seliro atau tenggang rasa dengan dia, pokoknya curiga aja gitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang harus diputuskan, ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang amat sangat berpengaruh dengan hubungan Anda dengan orang yang Anda sayangi, Anda harus bisa bersikap adil ya, harus bisa mendudukkan persoalan dengan benar. Jangan sampai malah situasinya jadi ruwet gara-gara Anda malah tidak berposisi yang semestinya gitu ya. Yang salah harus bilang salah, kalau benar katakan benar ya. Dan untuk yang lajang, kalau ada seseorang atau beberapa orang yang berusaha dekat, coba dilihat dulu. Nah, kamu datang deh, bintangnya bukan Aries ini, masih Cancer. Sudah lewat Ariesnya ya, belirik si bule, kucing bule main nyelonong aja. Siapa yang ngefans sama memeng, sama kucing? Bilangnya kucing memeng ya. Oke, lanjut lagi. Yang lajang, kalau memang saat ini Anda harus bisa menilai seseorang dengan jurus yang tepat, ya, yang netral, yang berkeadilan, yang sesuai porsinya, maka lakukanlah dengan benar. Jangan menjudge dia atau mungkin melihat dia dengan pandangan sebelah mata. Itu sama saja kita sudah mengadili atau menghakimi dia tanpa mencoba mengenal lebih dekat lagi karakternya seperti apa ya. Dan buat yang saat ini sedang dililit masalah, mungkin belum ada waktu buat dekat, semoga Anda bisa menghadapinya dengan sabar, dengan tenang sampai semua selesai masalah, maka Anda terbebas dan bisa mulai memikirkan bagaimana kehidupan pribadi yang semestinya. Jadi kalau memang belum dekat siapapun nggak apa-apa, yang penting satu persatu tugas tanggung jawab kehidupan Anda bisa terselesaikan dengan baik ya. Giliran Leo, saya akan ambil satu kartu Temperance, kesederhanaan, dan ini menggambarkan bahwa Leo hari ini nuansanya atau suasananya keseimbangan, sederhana ya, dipermudah, disimpelkan, nggak rumit, nggak ribet gitu ya. Apa-apa yang mungkin menjadi tugas besar tapi mengerjakannya dengan sistem yang bagus, maka Anda akan mempermudah dari aktivitas yang Anda jalani hari ini. Jadi nikmati saja, semoga hal-hal yang terbaik yang menjadi target-target Anda untuk berhasil melaksanakan sesuatu dapat terwujud ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah cara bagaimana Anda menyeimbangkan cinta, menyelaraskan hati, dan
menyamakan visi dan misi dengan orang yang Anda cintai. Kenapa ini penting? Karena awal dari menjalin hubungan justru Anda sudah mulai melihat gitu, ini cocok nggak ya, sesuai nggak ya, selaras nggak ya dengan saya, komunikasinya nyambung nggak ya. Sebetulnya awal ketika Anda mencoba mencari seseorang untuk menjadi tambatan hati, seseorang yang akan terus bersama hingga akhir nanti, ini adalah orang yang sudah melewati proses seleksi gitu ya. Semoga ini yang mempermudah komunikasi Anda dengan seseorang yang memang Anda cintai dan sudah sehati. Jadi caranya itu nggak rumit, sederhana saja, simple ya. Dan buat yang lajang, kalau sudah ada seseorang yang mulai akrab, dekat, dan merasa Anda tuh cocok banget, coba dijajaki lagi, siapa tahu langkahnya ternyata nggak serumit atau sesulit yang Anda bayangkan. Tapi buat yang sekarang lagi asik banget ngurusin soal kerjaan, bisnis, ataupun usaha, nggak apa-apa, fokus di situ. Mungkin pundi-pundinya lagi kenceng, nikmati saja. Dan kalaupun sedang menghadapi satu masalah, mudah-mudahan masalahnya pun diselesaikan dengan simple atau dengan sederhana ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. Ada yang bilang, Mbak Endang, tuh ada yang bilang kayak ceramah. Beda ceramah, ini kan baca kartu. Kalau ceramah saya bisa panjang, lebih parah. Kenapa saya bisa ngomong tanpa jeda gitu ya. Jadi udah biasa 10 tahun siaran, saya tuh harus ngomong gak boleh dead air. Bayangin kalau dengerin radio, gak ada kan penyiar radio yang kosong diem, terus sinyalnya, nih orang nyari gelombang, kalau sepi dia diganti channel kan. Nah, maka penyiar radio tuh nggak boleh ada istilah dead air, nggak boleh kosong, harus bicara terus. Dan kita ada tes IQ di mana orang mampu mengelola kata sehingga nggak ada putus. Nah, vocabnya atau bank kata ya, bank datanya di kepala tuh udah numpuk. Jadi kita harus bisa mencari padanan kata. Misalnya gini, aduh kurus apa ya, di kepala sudah ada kurus, akhirnya kalimat yang sama adalah tidak gemuk. Nah, misalnya apalagi, nah banyak. Kalau ada yang mau bisa misalnya Anda mau bisa ceramah, pidato, ngomong, nah itu harus terus dilatih. Dulu waktu saya mau jadi penyiar radio, latihannya adalah baca koran, itu dibaca, bukan diam. Kan orang baca koran diam, kalau saya dibaca, tapi di depan kaca. Jadi saya baca terus ngelihat bagaimana mimiknya. Karena waktu di televisi saya sempat juga ada beberapa kali dapat segmen figur namanya di acara entertainment gitu ya. Nah itu juga butuh saya harus melihat di kaca bagaimana saya bicara waktu mempresenteri satu acara gitu kira-kira ya. Saya bisa nggak bilang setiap orang bisa asal mau melatih diri, mau berlatih ya. Oke, lanjut lagi. Ntar yang Virgo marah, kok nggak dibaca-baca sih, sabar ya. Oke, dan yang Virgo Ace of Swords ya, as pedang. Kecerdasan yang dimiliki Virgo dalam berstrategi untuk bisa menang dalam setiap aktivitasnya, menang dalam kegiatannya, semoga memberi semangat untuk terus bisa melakukan yang terbaik setiap harinya. Banyak pelajaran kehidupan yang dievaluasi terus sehingga dia berusaha untuk memenangkan setiap langkah yang dilakukan dan mewujudkan apa yang diimpikan. Dan setiap hari adalah investasi hidup ya. Jadi lakukan yang terbaik setiap waktunya, jangan disia-siakan. Buat Virgo, semangat. Apapun yang jadi kendala, insya Allah dengan tekad dan semangat seorang Virgo akan tersingkirkan dan terselesaikan. Buat yang berpasangan, butuh perjuangan all out, membuktikan bahwa Anda memiliki kesetiaan, memiliki kejujuran, tidak terbiasa kong kiri kong kanan, dan berusaha untuk memenangkan hati orang yang dicintai. Itulah yang harus dilakukan oleh Virgo agar cinta yang Anda miliki selalu dimenangkan, selalu bisa dipertahankan, tidak ambiar gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang berjuang untuk bisa berada di posisi yang top of the top gitu ya, sebagai lajang yang sukses itu, berjuanglah, jangan patah semangat. Yakin Anda punya talenta, punya pengalaman, punya ilmu pengetahuan yang mendukung langkah untuk bisa sukses di karir, pekerjaan ya, usaha atau bisnis. Tapi buat yang sekarang sedang berjuang menundukkan hati seseorang yang ingin
direbut hatinya, semoga sukses, asal tetap pakai cara-cara yang betul-betul strategis ya, yang bisa seperti jinak-jinak merpati lah ya. Dan strateginya adalah bagaimana memahami sosok yang sedang Anda dekati ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra, The Empress. Sering nih ya, Libra belakangan sering dapat The Empress, makmur, subur. The Empress, Dewi Sri, Dewi Kuan Im, Dewi kesuburan, Dewi kemenangan lah ya. Ini menggambarkan Libra sedang mendapat kesempatan, peluang untuk bisa menjemput kesuksesannya, menjemput keberhasilannya, menjemput peluang-peluangnya, dan memposisikan diri yang best of the best ya. Jadi ini adalah Dewi atau Ratu. Kalau Ratu tuh zaman dulu adalah Raja, Sri Baginda Raja, tapi Ratu yang di Pertuan Agung gitu. Dan mudah-mudahan hari ini amat sangat istimewa buat Libra, melakukan segala sesuatu dengan semangat, mengerjakan setiap jamnya, setiap waktunya dinikmati, sekali disyukuri, dan kalaupun ada kendala terasa yakin bahwa semua akan bisa dilampaui dengan mudah karena punya semangat yang tak terkalahkan. Untuk yang berpasangan, posisi Anda yang diistimewakan pasangan harus Anda syukuri, dan Anda harus merespon juga dengan perhatian dan cinta yang sama, sehingga apa yang dijalani bisa berkembang dengan baik, berjalan dengan penuh cinta, dan satu dengan yang lainnya merawat dengan kekuatan untuk saling menjaga, mengcover ya, sehingga apapun yang ada di luar sana tidak akan sanggup mengganggu atau memecahkan ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini merasa sedang menjadi perhatian, trendsetter, atau menjadi bagian dari yang difavoritkan oleh teman-teman Anda, bersyukurlah. Semoga ini potensi sekali diri Anda menjadi seseorang yang didekati oleh para lajang yang berkualitas. Tinggal Anda sendiri yang milih kira-kira siapa yang bisa dekat atau bisa cocok dengan Anda. Tapi kalau belum ada satu orang pun, karena Anda sekarang ini lagi fokus, dapat tanggung jawab yang besar nih Mbak gitu ya. Ya udah fokus sampai Anda bisa membuktikan bahwa orang yang memberi kepercayaan tugas, pekerjaan, atau amanah tidak akan salah. Karena Anda orang yang memang mampu mengemban tugas tersebut dengan baik dan memberi kemakmuran bagi siapapun yang ada dalam tim Anda, dalam kegiatan Anda. Jadi sukses yang ingin Anda persembahkan dulu, urusan cinta belakangan aja Mbak. Iya deh ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio, 6 koin, 6 of Pentacles ya. Koin elemen tanah terkait materi. Ada yang butuh sekali bantuan Anda, pertolongan Anda, sumbang saran Anda, keikutsertaan Anda, urun rembuk Anda. Jadi coba dilihat kiri dan kanan, hari ini sepertinya ada beberapa mungkin rekan kerja, atasan, keluarga, atau siapapun yang butuh perhatian Anda, dan ini membuat Anda terinspirasi untuk bisa semakin sukses supaya bisa membantu lebih banyak lagi semampu yang Anda bisa untuk melepaskan beban-beban yang ada di keluarga, di sahabat, atau lingkungan Anda. Dan buat yang berpasangan, coba Anda perhatikan lagi baik-baik bagaimana selama ini, apakah sudah cukup perhatian yang diberikan, apakah Anda sudah memberikan sentuhan yang mengena di hati, perhatian, pujian, support. Nah, kalau belum maka hari ini lakukan dan ajak dia bicara hal-hal yang membuat merasa diperhatikan ya. Untuk yang lajang, nah yang lajang mungkin kalau bicara soal cinta porsinya lagi nggak banyak karena keluarga atau orang tua sedang butuh atensi yang besar, keikutsertaan Anda untuk membantu meringankan problem keluarga misalnya ya. Dan sepertinya ada harapan dari keluarga Anda betul-betul mau dan dengan dengan keikhlasannya meringankan apa yang sedang menjadi beban keluarga dan bisa diselesaikan bersama. Dan buat Anda yang sedang mulai melakukan pendekatan dengan seseorang, ada beberapa hal yang biasanya
harus diperhatikan. Jangan terkesan Anda sosok yang dingin, pelit, kaku. Nah, itu harus dihindarkan ya. Tunjukkan Anda punya nilai lebih yang membuat orang lain merasa nyaman kalau dekat Anda ya. Oke, yang berikutnya Sagittarius. Oke, di sini deh. As tongkat, elemen api, menggambarkan semangat. Hari ini ada sesuatu yang menyemangati Sagittarius untuk beraktivitas, take risk ya. Ada sesuatu yang Anda harus putuskan hari ini, tugas besar yang harus diselesaikan, dan Anda yakin Anda akan buktikan bahwa Anda mampu menyelesaikan satu persatu tugas yang diberikan dan mengubah segala pandangan yang salah menjadi lurus kembali gitu ya, bahwa oh ternyata Anda mampu, oh ternyata Anda sanggup menyelesaikan, oh Anda ternyata memang yang terbaik dalam penuntasan apa yang sudah diserahkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan harinya penuh semangat ya. Ini adalah gambaran semangat dan membawa gairah-gairah tersendiri, desire. Mungkin ada sesuatu yang membuat Anda merasa terpacu ya. Oke, dan untuk yang berpasangan, pertahankan cintanya, rawat hatinya, menangkan dia, berikan semangat dan gairah bahwa Anda selalu mensupport apapun yang tujuannya adalah untuk kebahagiaan berdua. Untuk yang lajang, kalau Anda memang merasa yakin ingin dekat dengan seseorang, evaluasi kembali apakah sebagai basic atau misalnya modal dasar Anda untuk mendekati seseorang sudah cukup, sudah memadai, sudah yakin, maka lakukan pendekatan dengan rasa percaya diri. Tapi kalau sekarang lagi sibuk dengan keriuhan, kepadatan tugas kerja yang tidak bisa menggunakan sedikit pun celah untuk happy-happy, untuk senang-senang, untuk lucu-lucuan, dekat dengan para lajang, nggak apa-apa, nanti waktunya juga ada kok. Yang penting fokus dan buktikan bahwa Anda akan punya kesempatan juga buat dekat dengan seseorang. Jadi Anda lagi dekat ataupun lagi nggak dekat, kalau sudah waktunya akan juga dihadapkan dengan seseorang yang akan mengisi kehidupan Anda menjadi indah ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. 8 koin. Ketekunan, kesabaran yang kita miliki itu akan berdampak positif. Seperti contohnya seseorang yang memahat koin ya dengan sabar, dia pahat tapi dia nggak menghitung sudah berapa sih yang saya pahat. Dia pahat, dia cantel, taruh sampai udah nggak bisa naruh, dia buang. Nah, seperti orang juga kerja fokus, kerja, hati-hati, teliti gitu ya, dengan kualitas yang bisa dipertahankan, kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, maka lama-lama Anda akan mendapatkan satu penilaian dan pengakuan atas hasil karya atau hasil kerja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan fokus tentunya. Termasuk hari ini, gunakan setiap waktunya tanpa membuang dengan sia-sia, misalnya malah males-malesan, nanti gitu ya. Penundaan yang sering justru akan menjadi kendala dalam penyelesaian tugas-tugas. Dan buat yang berpasangan, nah kalau orang berpasangan tuh sering gak sabaran, suka kadang-kadang ego yang maju yang menimbulkan masalah. Nah, kalau di sini justru menggambarkan bagaimana kita dilatih untuk sabar, menjadi seseorang yang membimbing, mengarahkan, mendampingi, mengingatkan, karena apapun yang kita lakukan hasilnya akan kembali pada kita, termasuk yang 8 koin, 8 infinity. Kembalinya ya ke kita lagi kalau kita sabar, mau memahami apa yang dirasakan pasangan, mau mencoba meningkatkan kualitas hubungan, mau menjadi pendengar yang baik, menjadi orang yang asik diajak bicara, insya Allah hubungan Anda akan awet rejet, gak akan kemana-mana juga. Kalaupun ada pertengkaran, gak akan lama baikan lagi gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau lagi sibuk tekun, sedang ngejar karir dan biar gajinya tambah banyak atau penghasilan tambah meningkat, gak apa-apa, mungkin fokus Anda sedang di koin-koin ini yang terus naik. Tapi kalau yang lagi maintain hubungan dengan sabar,
pelan tapi pasti, yang penting bisa dekat sama dia. Itu namanya strategi jitu untuk menundukkan hati seseorang. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang cocok, ada yang merasa nggak ada resonansi Mbak Endang, ya sudah, kan nggak semuanya harus bisa sama persis dengan begitu banyak orang ya. Tapi kalau ada yang baik, yang membuat Anda merasa diingatkan, terus merasa diarahkan, atau merasa aduh itu kayak saya banget, aminkan ya. Semoga yang baik-baik menjadi kenyataan. Dan jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Oh ya, buat yang konsultasi secara private, Anda bisa kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Nanti tanyakan berapa sih biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya. Dan pesan untuk hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.